selamat pagi teman-teman semuanya. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen perubahan. Yang pertama saya akan membahas tentang manajemen, yaitu konsep dasar dari manajemen. Manajemen dapat diidentifikasi sebagai proses mengkoordinasikan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, tepat sasaran, dan efisien. Pentingnya manajemen. Tanpa manajemen yang baik, organisasi akan menghadapi yaitu pemborosan sumber daya, konflik internal, dan kegagalan target. Contoh nyata seperti proyek konstruksi membutuhkan manajemen waktu, material, dan tenaga kerja agar selesai sesuai jadwal dan anggaran. Berikutnya kita masuk pada fungsi manajemen, terbagi menjadi 4 atau yang biasa disebut POAC. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Contohnya seperti perusahaan retail merencanakan ekspansi dengan analisis pasar. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan menciptakan struktur. Contohnya seperti pembentukan departemen marketing, operasional, dan keuangan. Yang ketiga ada activating atau pergerakan, yaitu memimpin dan memotivasi tim. Contohnya memberi insentif untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah controlling atau pengendalian, yaitu memantau kinerja dan melakukan koreksi. Contohnya seperti evaluasi bulanan penjualan atau target. Berikutnya yaitu kita masuk pada tingkatan manajemen dan keterampilan. Dalam organisasi, manajemen terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada top management atau biasa kita lihat seperti direktur atau CEO yang berfokus pada strategi jangka panjang dan kebijakan. Yang kedua ada middle management atau manajer divisi. Contohnya seperti menerjemahkan strategi menjadi rencana operasional. Yang ketiga ada lower management atau yang sering kita lihat seperti supervisor, yaitu mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan harian. Berikutnya kita masuk pada keterampilan manajer, yaitu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama technical skill atau keahlian teknis, misalnya akuntansi untuk manajer keuangan. Yang kedua ada human skill atau kemampuan berkomunikasi dan memimpin tim. Yang ketiga ada conceptual skill, yaitu kemampuan berpikir strategis dan analitis. Saya akan memberikan contoh seperti manajer pabrik perlu memahami mesin produksi, memotivasi karyawan, dan mengoptimalkan rantai pasok. Yang kelima, berikutnya kita masuk pada tantangan manajemen modern. Di era digital, manajemen menghadapi tantangan seperti disrupsi teknologi, yaitu perlunya adaptasi dengan AI dan otomatisasi. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Bisnis harus lebih responsif. Yang ketiga, sustainability, tekanan untuk menerapkan praktik berkelanjutan. Berikutnya kita masuk pada kesimpulan, yaitu secara ringkas manajemen adalah yaitu proses sistematis melalui fungsi POAC. Yang kedua memerlukan keterampilan yang berlapis, dan yang ketiga harus adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Untuk menerapkan hal ini, saya merekomendasikan kepada rekan-rekan yaitu pelatihan keterampilan manajemen bagi tim. Yang kedua pemanfaatan tools digital seperti ERP atau project management software, dan evaluasi berkala terhadap strategi yang diterapkan. Berikutnya kita masuk pada MSDM atau manajemen sumber daya manusia. MSDM adalah proses mengelola tenaga kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis, sekaligus memastikan kesejahteraan karyawan. Menurut Grady Heiser, 2020 MSDM meliputi yang pertama itu perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan retensi talenta. Singkatnya, MSDM adalah jembatan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan karyawan. Mengapa MSDM krusial? Yang pertama, produktivitas.
karyawan yang termotivasi berkontribusi lebih besar. Yang kedua, retensi. Turnover yang tinggi merugikan biaya dan pengetahuan organisasi. Yang ketiga, reputasi. Perusahaan dengan MSDM lebih baik akan lebih menarik talenta top. Contohnya seperti perusahaan seperti Google dan Unilever dikenal karena budaya kerja inklusif dan program pengembangan karyawannya. Berikutnya kita masuk pada fungsi utama MSDM. MSDM memiliki 6 fungsi utama, yaitu yang pertama rekrutmen atau seleksi, kedua pelatihan dan pengembangan, ketiga manajemen kinerja, yang keempat kompensasi dan benefit, yang kelima hubungan industrial, yang keenam keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya tantangan MSDM modern. Di era VUCA atau volatil, uncertain, kompleks, dan ambiguous, MSDM menghadapi tantangan seperti diversitas generasi, yaitu mengelola Gen Z, milenial, dan Gen X dengan kebutuhan berbeda. Yang kedua, work from home, menjaga produktivitas dan management jarak jauh. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau seperti AI, otomatisasi mengubah peran HR, misalnya penggunaan chatbot untuk rekrutmen. Yang keempat, ESG atau environmental social governance, tekanan untuk adopsi praktik SDM berkelanjutan. Beberapa solusi yang bisa diadopsi seperti hybrid work policy, yaitu fleksibilitas kerja kantor. Yang kedua, upskilling atau pelatihan AI dengan digital skill untuk karyawan. Yang ketiga, mental health support dan work-life balance. PT Astra International berhasil mempertahankan karyawan berbakat melalui program Astra Leadership Center untuk pengembangan manajer, sistem kompensasi berbasis kinerja, dan inisiatif Green Company untuk kepuasan karyawan millennials. Yang terakhir, MSDM bukan sekedar urusan administratif, tapi investasi strategis untuk meningkatkan produktivitas, pembangunan employer branding, dan menghadapi disrupsi di masa depan. Berikutnya kita membahas tentang manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah framework untuk membantu individu dan tim bertransisi dari kondisi saat ini ke kondisi baru dengan minim resistensi. Definisi manajemen perubahan juga bisa diartikan sebagai proses terstruktur untuk mengelola dampak perubahan pada orang, proses, dan teknologi. Contohnya seperti perusahaan yang beralih dari remote ke hybrid work atau implementasi software baru. Mengapa orang menolak untuk melakukan perubahan? Yaitu seperti manusia secara alami cenderung resisten karena yang pertama ada ketakutan akan hal baru atau rasa tidak aman. Yang kedua, kurang pemahaman. Yang ketiga, kepercayaan rendah pada pemimpin atau pihak yang memimpin. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu bukan perubahan yang sulit, tapi transisinya. Berikut formula sederhana untuk memimpin perubahan. Yang pertama itu kita harus membuat urgensi. Mengapa perubahan ini kritis? Bagaimana jika tidak dilakukan? Yang kedua, kita harus membentuk tim pemimpin. Libatkan influencer atau karyawan kunci sebagai agen perubahan. Yang ketiga, komunikasi visi. Jelaskan what's in it for me untuk tiap stakeholder. Yang keempat, beri dukungan seperti training, monitoring, atau hotline. Yang kelima yaitu rayakan kemenangan kecil. Contohnya seperti memberikan apresiasi proses untuk menjaga motivasi. Contohnya seperti perusahaan X atau yang kita kenal Twitter, sukses implementasi ERP karena melibatkan user sejak awal. Jika Anda bukan pemimpin, bagaimana tetap adaptif? Yang pertama, open mind. Lihat perubahan sebagai kesempatan belajar.
Yang kedua, ajukan pertanyaan. Jangan diam saat tidak paham. Yang ketiga, kolaborasi. Bantu rekan yang kesulitan. Yang terakhir, perubahan itu seperti arus air. Jika kita melawannya, kita akan kelelahan. Tapi jika kita berenang bersama, kita akan sampai ke tujuan lebih cepat. Sekian dan terima kasih.